Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 432171101139. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dalam forum ke-12 mata kuliah laporan akuntan. Soal yang pertama adalah bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK. Seperti yang tercantum pada PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku berusaha pada tanggal pengukuran. Kemudian soal yang kedua, apakah yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK? Estimasi akuntansi dalam audit adalah menilai subjektivitas terhadap laporan keuangan sejauh mana laporan keuangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Estimasi akuntansi ini dengan nilai wajar dalam laporan keuangan yang diakui atau yang diungkapkan dengan wajar. Contohnya adalah estimasi pendapatan, estimasi persediaan, kontrak, piutang, dan hutang, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Yang pertama adalah manajemen. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan bertanggung jawab untuk menetapkan proses penyusunan estimasi akuntansi. Yang kedua adalah auditor. Di sini auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Dalam hal ini adalah laporan keuangan secara keseluruhan, apakah ada hal-hal yang dianggap tidak wajar atau laporan keuangannya sudah sesuai dengan pos-pos yang ditentukan atau belum. Soal nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Keberpihakan manajemen adalah sifat tidak netralitas manajemen dalam menyusun informasi dan terdapat kesengajaan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan. Misalnya ada penyimpangan atau kesalahan penyajian yang ditutup-tutupi oleh manajemen, artinya manajemen tersebut tidak transparan. Kemudian kita ke soal nomor 5, apa alasan yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen? Tujuannya itu untuk mengetahui estimasi akuntansi nilai wajar dalam laporan keuangan, baik yang diakui atau diungkapkan dengan wajar. Dan pengungkapan yang manajemen lakukan dalam laporan keuangan ini harus memadai, seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, resiko yang dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait estimasi akuntansi. Menilai resiko salah saji material berkenaan dengan hubungan dan transaksi pihak-pihak terkait yang signifikan di jalur bisnis yang normal dapat menimbulkan resiko yang signifikan juga. Tuh. Nomor 7, asersi apa aja yang perlu digunakan untuk menguji estimasi akuntansi? Yang pertama adalah completeness, memastikan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan sudah lengkap atau belum. Kemudian right and obligation, memastikan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada periode yang sebenarnya. Kemudian valuation and allocation, memastikan komponen-komponen aktivanya, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya, tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan. Kemudian selanjutnya adalah presentation and disclosure, yang berhubungan dengan komponen-komponen tertentu laporan keuangan. Ini diklasifikasikan, kemudian dijelaskan dan diungkapkan dengan sebagaimana mestinya. 8, bagaimana mengaudit estimasi akuntansi? Dalam audit estimasi akuntansi terdapat 3 tahap, yaitu penilaian risiko, respons atas risiko, dan pelaporan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.